yang Dr. Mustafa Al-Buki ini dikatakan apa? Ternyata apa? Di sini dikatakan agar kita memahami, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Membunuh orang yang menghalangi. Ternyata orang kafir itu yang menghalangi. Makna yang pertama, yang menghalangi. Orang kafir itu tidak semua menghalangi dakwah kita. Begitu zaman Rasulullah juga ada orang kafir yang tidak menghalangi. Siapa? Malah mendukung. Namanya Abu Thalib. Tapi Abu Jahal bagaimana? Abu Lahab bagaimana? Tidak semua yang Abu itu jelek. Abu Jahal, Abu Lahab itu pantas diperangi. Tapi Abu Thalib senantiasa, paman beliau itu senantiasa apa? Walaupun beliau belum masuk Islam, tetapi beliau itu senantiasa mendukung dakwah Rasulullah SAW. Maknanya di sini poin pertama, uqatila ini siapa yang harus dibunuh, siapa yang harus diperangi, yaitu orang yang menghalangi apa? Menghalangi dakwah Islam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, menghalangi di sini yang kita perangi adalah keyakinan beliau. Kita serang dengan pemikiran kita agar supaya orang memahami Islam dengan kafah. Sehingga kalau ada orang yang belum masuk Islam, berarti apa? Pemahamannya yang kita serang. Oh, diskusi. Ada yang pertama, wajadilhum. Orang kalau ini kalau nggak bisa diajak ya diskusi, tidak apa-apa. Oh, sukanya debat, nggak apa-apa, debat kayak Dr. Zakir Naik apa segala macam. Tapi kalau biqaulin ma'ruf, dengan perkataan yang bagus, ya aja tablek kayak asatid kita, para kiai-kiai yang sudah mencontohkan kita dakwahnya bagus. Maknanya di sini apa? Kita diperintahkan untuk berdakwah kepada orang yang belum memahami Islam dengan baik. Ada Islamfobia, ayo kita deketin. Jadi Islam ini bergaulnya kepada semua orang agar supaya memahami bahwasanya Islam itu adalah dinul haq. Islam itu agama yang hak, agama yang betul. Sehingga apa? Ya sudah, nggak eksklusif, kita bermainnya sama banyak orang. Sehingga apa? Orang-orang kafir itu kadang benci sama kita karena nggak paham. Karena ada oknum Islam yang tidak memahami tentang keislamannya, sehingga dia berbuat konyol. Ngebom sana, ngebom sini, tidak paham, begitu kan? Sehingga kalau kita menyebarkan atau mengkikis atau memerangi pemikiran mereka yang salah tentang Islam, sehingga apa? Mereka hatta yashhad. Sampai kapan kita berdakwah? Sampai mereka bersyahadat. Ayo kita dakwah terus. Banyak dai, saya ngefan itu kepada Ustadz Dery Sulaiman. Beliau itu musisi, berdakwah bahasa Inggrisnya oke, gitu ya, menerangkan tentang Islam bagus. Banyak orang-orang yang disyahadatkan oleh beliau. Beliau di kalangan orang-orang yang suka musik oke, di kalangan orang yang tidak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris boleh, di kalangan seniman boleh. Luar biasa dakwah beliau. Nah, di sini bagaimana kita itu harus apa? Memahamkan orang di dunia tentang Islam ini. Nah, di sini apa? Berarti apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berdakwah, mengajak kepada apa? Yaitu dinul haq, yaitu Islam. Kategori yang disampaikan adalah yang pertama hatta yashhad, yaitu orang sampai bersaksi. Orang itu bersaksi atas dua hal. Yang pertama, bahwasanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dia bersaksi itu. Yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini orang bersaksi model begini, nggak main-main. Otaknya ini harus dipahamkan dulu. Nggak mungkin dong orang yang nggak paham Islam tiba-tiba, ya sudah, aku ini bersaksi nih. Nggak mau. Jadi apa? Orang itu harus dipahamkan. Oh iya, ada orang pemahaman. Oh, Tuhan itu harus dilihat bagaimana segala macam. Emang Tuhan Allah itu ada? Harus kita jawab. Ada orang itu pernah bertanya, kenapa Tuhan itu nggak bisa kita lihat? Kata siapa? Nah, coba ditanya, Tuhan itu emang bisa dilihat? Bisa. Kalau ditanya, coba saya tanya, sebelum saya jawab Tuhan itu bisa dilihat apa enggak, kita lihat. Apakah Anda bisa melihat langitnya Allah, ujungnya langitnya Allah Subhanahu wa taala, atau ujung dunia ini bahkan? Nggak bisa lah, saking gedenya. Kalau dijawab begitu, itu baru makhluknya aja kita nggak bisa, nggak mampu melihatnya, apalagi penciptanya.
Bukan Allah itu tidak bisa kita lihat, tapi kita yang tidak mampu, mata kita yang terbatas. Sehingga apa? Kita harus memahamkan mereka bahwasanya Tuhan kita itu zat yang maha sangat luar biasa. Kalau kita fahamkan sedikit-sedikit metode dakwah kita yang bagus, insya Allah mereka apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan bersaksi yang kedua adalah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini betul nih Nabi Muhammad. Ayo dong kita ceritakan. Bagaimana kita bisa cerita, bagaimana kita bisa berdakwah, tapi kita tidak pernah membaca buku sirah. Ayo kaji sirah nabawiyah, sehingga kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW bersemakin hari semakin bertambah. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali cinta kita bertambah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga idola kita tidak ada yang lain kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Kita senantiasa berdakwah sehingga mereka kita fahamkan tentang Islam. Poin pertama sampai mereka bersyahadat, yaitu dua hal. Syahadat itu maknanya bersaksi, bersaksi atas dua hal. Yang pertama, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang kedua? Wa yuqimus shalah. Orang bersyahadat itu sudah dikatakan Islam. Tetapi follow up daripada syahadat itu apa? Yang pertama adalah sholat. Karena apa? Sholat ini amalan yang paling luar biasa. Antum lihat kalau ada Allah memerintahkan haji, panggil itu Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil malaikat Jibril, ini ayat sampaikan kepada Muhammad. Disampaikan. Kemudian zakat yang sangat luar biasa itu bagaimana? Ini ayat sampaikan ke Muhammad, kemudian disampaikan. Ibadah-ibadah yang lain, bahkan puasa di bulan Ramadan, ini ayat sampaikan kepada Muhammad. Tetapi pada waktu Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan sholat, apa yang terjadi? Jibril dipanggil, Jibril ta'al, Jibril ke sini. Kamu panggil Muhammad. Ini bukan di ayatnya dikasih, tapi Nabi Muhammad dipanggil. Setelah Nabi Muhammad dipanggil, apa yang terjadi? Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Baru diperintahkan sholat. Maknanya ibadah yang langsung perintahnya itu sholat, yang lain ya lantaran. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali nanti amalan kita yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala wa as-shalah. Nanti nih kita akan mati semua. Kita akan dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Mahsyar kata ulama di mana? Bukan kata ulama, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Mahsyar itu di mana? Apakah di planet Pluto atau Mars? Enggak. Ternyata apa? Di bumi ini. Di mana? Di Palestina. Rasulullah berkata bahwasanya Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina itu ardul mansya wal mahsyar. Apa itu mansya? Mansya itu tempat berkembang biak. Maknanya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa, ada yang mengatakan bertemu di Arafah, di Jabal Rahmah, ada yang di mana pendapatnya. Tetapi setelah bertemu, beliau tinggalnya yaitu di Masjidil Aqsa, di daerah sekitaran Palestina situ, di daerah Palestina. Mansya berkembang biak sampai punya anak. Wal mahsyar, mahsyar itu tempat Palestina itu ada mahsyar kita. Sehingga nanti kita dikumpulkan di situ. Antum tahu Allah mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nih baca buku report kalian. Nih kalau saya punya handphone, saya rekam ini semua orang, kelihatan. Ini saya lihat admin saya ini, oh ternyata belum cuci muka, kelihatan itu ada beleknya, kelihatan tuh. Tapi kalau orang-orang bukunya Allah Subhanahu wa taala jauh, reportnya lebih lengkap. Bukan sekelas HP, tapi apa? Ini bukunya apa yang ada di hati kita, yang kita lakukan. Sehingga apa? Kita nggak perlu minta pengakuan manusia kalau kita sudah beramal, karena sudah di-report. Nah, nanti buku kita kalau kita di-report, pertama kali yang dibuka adalah di bab sholat. Dilihat. Sholatnya bagus, amalan yang lain itu nggak perlu dilihat. Ini malaikat nih, mana bukunya si Fulan ini? Oke, diambil. Oh, sholatnya bagus. Oke, tutup. Langsung masuk surga. Keren kan? Pertama kali amalan yang dihisab itu sholat. Tapi baru dibuka. Sholatnya model begini. Dilihat yang lain.
Ini sama temen suka traktir nih, di rumah suka bersih-bersih nih, baik sama adik nih, baik sama kakak, tapi sholatnya nggak benar. Ada tuh cewek-cewek kalau kita diajak ke mall begitu, ayo sholat gitu, gimana? Alasan, maaf ya lagi libur. Libur kok setiap ke mall libur aja kerjaan. Ini kalau ada cewek-cewek ngaku libur diminta sholat, saya doain itu libur terus, haid terus itu selamanya. Makanya jangan sampai deh. Sholat itu yang paling penting, sehingga apa? Kalau saya pribadi nggak mau kita dikarantina dulu. Kalau ada teman-teman di sini pengen, ya sudahlah saya sholatnya biasa saja, nggak apa-apa. Nanti dikarantina paling sehari 2 hari, nggak lama kok, nggak masalah. Tetapi karantina sehari di sana ka'alfi sana fitunya, seperti di sana sehari, di sini 1000 tahun di dunia. Makanya kalau 2 hari udah 2000 tahun kita disiksa di neraka. Makanya jangan sampai deh punya cita-cita dikarantina dulu sebab sholat kita nggak benar. Oleh karena itu, ayo kita sholat yang benar. Nah, di sini dikatakan sholat, ayo dirikan sholat. Sholat yang bagaimana? Saya sudah sholat tadi subuh. Zuhur juga sudah sholat. Ini bagaimana? Kalau sholat itu dikatakan oleh baginda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat sholatku. Bagaimana kita bisa melihat sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Kita hidup jauh setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa, kata orang Jawa itu, nggak menangi hidupnya Rasulullah SAW. Ini bagaimana dong kita? Nah, caranya bagaimana? Kita harus baca di bab urusan sejarah tentang Nabi, itu namanya sirah nabawiyah. Tetapi bagaimana kita memahami tentang tata cara beribadah, termasuk tata cara sholat, yaitu di kitab namanya fiqih. Fikih itu ada 4 imam yang kita anut, yaitu fikih madahibul arba, fikih dalam perspektif 4 madhab. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 4 ini. Boleh kita pakai pendapatnya salah satu di antara mereka, boleh kita pilih mana yang sekiranya cocok keadaan di masyarakat kita atau dengan diri kita sendiri. Sebab mereka semua sudah berijtihad, itulah ijtihad yang terbaik daripada para ulama. Oleh karena itu di bab sholat, ayo kita pelajari. Shollu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah sholat versiku, katakan versinya Rasulullah harus merujuk ke 4 orang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang betul? Kita pelajari di fikih itu. Bahkan sholat ini ada 2 ulama besar, termasuk Imam Nawawi ini berpendapat. Imam Nawawi ini berkata apa? As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu merupakan kepala daripada ibadah. Ini orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa tangan, tapi mungkinkah orang hidup tanpa kepala? Tidak mungkin rasanya. Kalau ada orang ketok-ketok pintu kita, tok-tok-tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak punya kaki Pak, mohon maaf, saya belum makan dari tadi pagi, boleh nggak bagi makan? Oh boleh, silakan, kita kasih makan. Kasihan nggak punya kaki. Ada besoknya lagi ketok pintu, dia punya kaki tapi nggak punya tangan. Pak, mohon maaf, saya ini belum makan, kita kasih makan. Tapi ada besoknya lagi orang datang, dia punya tangan, dia punya kaki, dia tapi nggak punya kepala. Kira-kira teman-teman bukain nggak? Ya nggak mungkin, takut dong kita. Maknanya sholat itu juga begitu.